to kiss me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novela Ramadhani dengan NIM 240304285. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang koperasi dan UMKM. Pertama yaitu koperasi. Apa sih koperasi itu? Koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang mempunyai kebutuhan dan kepentingan ekonomi yang sama yang ingin dipenuhi secara bersama melalui pembentukan perusahaan bersama yang dikelola dan diawasi secara demokratis. Selanjutnya yaitu tujuan koperasi. Tujuan koperasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis koperasi. Jenis-jenis koperasi itu sendiri yaitu yang pertama simpan pinjam, yang kedua yaitu ada konsumen, yang ketiga yaitu ada jasa, dan yang keempat ada pemasaran, dan yang terakhir kelima yaitu ada produsen. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri koperasi. Emang koperasi itu ada ciri-ciri. Nah, di sini kita akan melihat ciri-cirinya. Yaitu yang pertama sukarela, yang kedua ada rapat anggota tertinggi, yang ketiga perkumpulan orang, dan yang terakhir keempat yaitu pembagian keuntungan berdasarkan perbandingan jasa model. UMKM. Apa sih UMKM itu? UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM didefinisikan berdasarkan kriteria dan ciri yang dapat berupa jumlah tenaga kerja, omset, karakteristik UMKM, teknologi yang digunakan, dan organisasi manajemen berorientasi pasarnya. Peran UMKM di Indonesia yaitu 98% UMKM dan 2% usaha besar. UMKM sendiri berkontribusi untuk dirinya sendiri dan untuk perekonomian Indonesia. Selanjutnya kita akan memasuki definisi UMKM. Apa sih definisi UMKM? Jadi UMKM ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu usaha mikro. Usaha mikro itu adalah usaha produktif milik orang perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah, tidak termasuk tanah, bangunan, tempat usaha, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak sebanyak 300 juta rupiah. Selanjutnya jumlah tenaga kerja dari ekonomi mikro ini yaitu kurang dari 4 orang. Selanjutnya yaitu yang kedua usaha kecil. Apa itu usaha kecil? Jadi usaha kecil ini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan yang bukan cabang perusahaan menengah atau besar. Usaha kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta sampai paling banyak 500 juta, tidak termasuk tanah, bangunan, dan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta sampai dengan 2.500.000.000 rupiah. Jumlah tenaga kerja sendiri terdiri dari 5 sampai 19 orang. Lalu yang ketiga itu usaha menengah. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bukan merupakan anak perusahaan, yang dimiliki oleh usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan usaha. Usaha menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah, tidak termasuk tanah, bangunan, tempat usaha, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2 miliar 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak yaitu sebanyak 10 miliar rupiah. Jumlah tenaga kerjanya sampai 20 sampai 99 orang. Selanjutnya kita akan masuk ke ciri-ciri UMKM. Nah, apa sih ciri-ciri UMKM ini? Yaitu manajemen berdiri sendiri, modal disediakan sendiri, daerah pemasarannya lokal, aset perusahaannya kecil, dan jumlah karyawannya terbatas.
yaitu asas pelaksanaan UMKM itu adalah asas kebersamaan. Selanjutnya pembagian keuntungan berdasarkan perbandingan jasa-jasa model. Selanjutnya kita akan memasuki contoh UMKM. Nah, contoh UMKM ini terbagi berbagai bidang, yaitu bidang misalnya di bidang kuliner, jualan cemilan, gorengan, rumah makan atau kafe kecil. Adapun di bidang fashion yaitu toko pakaian skala kecil. Selanjutnya adapun di bidang pertanian seperti pertanian padi, jagung, sayuran, buah-buahan dan lain-lain. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada saya lakukan kesalahan dalam pengucapan kalimat atau materi, saya ingin mengucapkan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.